Pemirsa, minggu ini berita putusnya hubungan kakak Slank dengan pacarnya Natasha cukup menjadi sorotan terutama di media hiburan. Berita itu muncul ketika pada pagelaran Guru Soekarno Putra yang bertajuk Sri Panggung di Jakarta Convention Center 25 Oktober lalu, Natasha dipergoki wartawan jalan bareng dengan pria lain dan di sampingnya tidak terlihat kehadiran kakak Slank. Melihat hal itu langsung saja wartawan mengejar Natasha. Tapi ketika itu Natasha enggan bicara terus. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Sebelum Anda menyimak seluruh sajian Cek dan Dicek sore ini, saya ingin menyampaikan tentang perubahan jam tayang Cek dan Dicek edisi hari Sabtu yang semula ditayangkan setiap pukul 3:30 sore. Kini mulai bulan November, Cek dan Dicek edisi Sabtu akan hadir pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah pemirsa, tetaplah bersama saya Fani Rahmasari dalam rentang waktu 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Menjelang bulan puasa tahun ini, sejumlah artis sudah memasang tarif khusus untuk menjadi presenter atau menjadi bintang tamu di acara-acara yang bernuansakan Ramadan. Setelah kandas menjalankan bahtera rumah tangganya dengan wanita bernama Irni Irnita, baru-baru ini vokalis Leng Kaka dikabarkan kembali kandas berpacaran dengan kekasihnya yang bernama Natasha. Setelah sejumlah peristiwa memilukan mendera Nia Zulkarnain, putri artis Mieke Wijaya ini sepertinya sudah berkomitmen untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada bulan puasa nanti, Nia akan berangkat umroh bersama sejumlah artis. Simak juga pemirsa berita duka meninggalnya Deli Rollis, salah satu personel The Rollis. Pemirsa, bulan suci Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Dan menjelang bulan yang sangat dinanti-nantikan ini, para artis kita ternyata sudah mulai menandatangani kontrak kerjanya di beberapa stasiun televisi maupun berbagai rumah produksi. Mereka ada yang menjadi presenter maupun sekedar bintang tamu untuk program-program acara bernuansakan Ramadan. Sejenak mari kita setelah kita beribadah. Pemirsa, bulan suci Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Tidak cuma masyarakat biasa yang menantikan datangnya bulan suci itu, sejumlah artis pun ternyata turut pula menantikannya. Dan sepekan menjelang datangnya bulan puasa, beberapa artis ternyata sudah ada yang menyusun strategi dan agenda kerjanya masing-masing. Bahkan dari beberapa artis sudah ada yang menandatangani kontrak kerja, baik di stasiun-stasiun televisi maupun di rumah-rumah produksi. Dan seperti di bulan puasa sebelum-sebelumnya, para artis yang menuai rezeki di bulan suci kali ini ternyata juga sudah memasang tarif, dan yang tidak kalah penting, mereka bersedia untuk dibayar secara sukarela. Kalau bulan Ramadan lah nggak usah mikir duit kali ya, maksudnya acara-acara kayak gitu ya anggap aja kita juga ambil bagian dalam berdakwah gitu kan, dapat pahala juga. Ya masa iya sih dari 12 bulan dalam 1 tahun, 1 bulan agak-agak nggak mikirin duit aja, masa nggak mau sih gitu. Amal aja lah. Justru Ramadan saya akan minta mahal sama kamu yang punya duit. Kenapa? Saya akan menzakat supaya zakat saya banyak tahun ini. Katakanlah misalkan ya sebulan saya dapat standarnya 1 juta rupiah gitu. Nah untuk bulan puasa ini kalau saya bisa dapetin lebih sampai 1,5 juta rupiah, maka 1,5 juta itu udah saya pasti buat zakat aja gitu. Jadi lu zakat gue zakat deh gitu. Nggak ada cerita diskon. Mau lu pikir lebaran murah. Saya nganggap ini juga sebuah ibadah juga karena mereka pengen betul saya tampil di paket-paket Ramadan yang dulu tuh saya kepikir nggak kepikir saya gitu loh, jadi ada orang nawarin saya, tapi katanya acaranya bagus gitu ya, bercerita tentang perkembangan Islam di beberapa negara Asia. Akhirnya saya ya udahlah, karena Irianti Erning Praja yang minta, saya bergantian dengan Irianti. Untuk dapat terus menjalankan aktivitas selama sebulan penuh berpuasa, bagaimana mereka membagi waktu antara pekerjaan rutin dengan pekerjaan yang khusus berkaitan pada bulan puasa? Nih kalau untuk bulan puasa saya sendiri mengurangi karena saya sih pemikiran praktis aja, karena emang saya nggak punya tenaga untuk sedahsyat itu gitu ya. Pada akhirnya juga tenaga saya hancur-hancur juga ya. Jadi ya udahlah gitu. Dan sekarang sih saya konsentrasinya di jam kerja yang sangat normal. Justru saya ingin memanfaatkan bulan puasa ini sebagai
bulan kerja jam normal. Kalau job sama aja, maksudnya Pak Teryo juga ada, terus saya pribadi juga ada. Gitu. Kalau aku lebih banyak ke ibadah sih tahun ini kayaknya. Maksudnya yang sifatnya ibadah. Jadi acara-acara sifatnya komersial tidak ada sama sekali. Dan memang tidak mau ada dulu. Siana 1 bulan kita pengen konsentrasi ke ibadah. Saya tidak pernah menyatakan bahwa puasa itu adalah halangan dalam bekerja, enggak. Saya udah terbiasa dididik oleh orang tua saya, umur 4 tahun 5 tahun saya udah mulai puasa. Iya, malah rileks. Seperti diketahui, sejumlah acara yang mereka bawakan di bulan puasa sangat tergantung sekali dengan kondisi waktu seperti menjadi pembawa acara saat sahur dan sebagainya. Terhadap kondisi ini, apakah mereka sudah memiliki strategi khusus? Eko nggak ada. Eko malah bahayanya tuh dari sahur sampai ketemu maghrib itu jam 4 pagi ngantuk. Jadi siaran gini. Ya, jam 4 pagi itu. Itu masa-masa sulit buat Eko, jam 4 pagi. Jadi kalau jam 4 pagi itu ngantuk benar itu. Jadi kalau pemirsa ngelihat saya di jam 4 terus saya tidur, ya maklumin ya. Memang itu jam-jam danger bener. Jam-jamnya kita begini depan kamera. Gue sih nggak ada siasat-siasat khusus sih, tapi emang akhirnya ya buka puasa ya di mana-mana aja gitu. Jarang gitu ngumpul sama keluarga gitu ya buka puasa, karena di lokasi syuting. Lebih sering buka puasa sama kru gue sih, sama teman-teman sama syuting daripada sama keluarga. Nggak enak sih. Dan sekedar ingin tahu, selama menjadi presenter atau bintang tamu di acara-acara bernuansakan Ramadan, apakah mereka pernah batal berpuasa lantaran beratnya pekerjaan yang mereka lakukan itu? Nggak pernah. Pernah sih ya, saya harus bilang saya akunya saya pernah melakukan hal itu. Itu pun terjadi karena memang satu lemes, kedua godaan. Saya nggak pernah membatalkan seperti itu. Kalaupun akhirnya batal tuh ada satu hal yang tidak disengaja sama sekali, mungkin karena sakit gitu aja. Pemirsa, perjalanan asmara vokalis Slank Kakak ternyata tidak semulus perjalanan karirnya. Setelah kandas membina rumah tangga dengan Irni Irnita, kini Kakak harus menerima kenyataan dikabarkan berpisah dengan kekasihnya yang bernama Natasha. Benarkah demikian? Kita simak saja klarifikasi Kakak kepada tim Cek dan Dicek berikut ini. Pemirsa, minggu ini berita putusnya hubungan Kakak Slank dengan pacarnya Natasha cukup menjadi sorotan terutama di media hiburan. Berita itu muncul ketika pada pagelaran Guru Soekarno Putra yang bertajuk Sri Panggung di Jakarta Convention Center 25 Oktober lalu, Natasha dipergoki wartawan jalan bareng dengan pria lain dan di sampingnya tidak terlihat kehadiran Kakak Slank. Melihat hal itu langsung saja wartawan mengejar Natasha. Tapi ketika itu Natasha enggan bicara terus terang kepada media mengenai hubungannya dengan vokalis Slank itu. Berita yang santer terdengar kalau kini hubungan cinta Kakak dengan Natasha telah berakhir sejak sebulan yang lalu. Hal ini tentu saja mengejutkan mengingat sebelumnya Kakak dan Natasha dikabarkan telah merancang hari pernikahannya pada tahun ini. Ditemui secara terpisah oleh Cek dan Dicek, Kakak dan Natasha menjelaskan tentang hubungan cinta mereka yang sebenarnya. Benarkah mereka sudah putus seperti yang diberitakan banyak media? Aku sama Natasha baik-baik aja, cuman memang lagi tidak jalan berdua keluar. Dikarenakan aku sangat sibuk sama rekaman Slank album 11, terus dia udah lumayan orderannya cukup ya, alhamdulillah. Kita mungkin lagi introspeksi diri masing-masing aja karena emang masalah tuh udah emang mungkin udah dari lama, cuma kita nggak pernah sadar aja mungkin. Lalu bagaimana dengan pria yang jalan bareng dengan Natasha di pertunjukan Sri Panggung itu? Benarkah dia pacar baru Natasha? Itu teman saya, mungkin saya kenal dia tuh sebelum Kakak gitu loh, saya temen lama. Kalau emang pernah dekat gitu kan, temen ya dekat gitu, cuman nggak pacar. Jadi itu temen dia zaman sebelum aku kenal aku, temen SMA, kenal juga. Dan aku kayak gitu-gitu nggak masalah gitu loh. Diakui oleh Kakak dan Natasha, hubungan cinta mereka tidak semulus jalan tol. Apalagi untuk menuju rencana perkawinan. Dari keluarga aku emang ada sedikit ya gitu, jadi masalah, jadi kompleks antara aku yang sedangkan aku sama dia tuh tetap mau jalan dan cuman kalau dipaksain gimana.
Apakah Natasha sudah pernah mencoba meyakinkan kedua orang tuanya akan keseriusan kakak menjalin hubungan dengannya? Saya tetap ngejalanin untuk ngasih lihat juga saya nih bisa jalan sama kakak, maksudnya bahagia, bisa juga seneng gitu loh. Cuman orang tua tetap prinsip ya, aku sih kita harus menghargai juga prinsip, terutama ya saya. Jika memang sedang saling introspeksi diri, kira-kira sampai kapan mereka melakukan hal itu? Belum tahu. Lagi ngejalanin aja. Ketemu tetap